Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Rina. Nah, kemarin kalian sudah belajar materi limit fungsi trigonometri di part 1 dan part 2. Kali ini kalian wajib untuk menonton video pembahasan soal dan pengayaan yang akan saya jelaskan di video kali ini. Nah, di video kali ini pula saya akan melengkapi dengan trik menyelesaikan soal limit trigonometri dengan cepat dan tepat. Namun, karena dikarenakan bentuk soal limit fungsi trigonometri itu bermacam-macam, kalian harus menyimak video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai dengan pembahasan soal yang pertama. Tentukan nilai limit dari limit tan 2x dikalikan tan 3x dibagi dengan 3x kuadrat untuk x mendekati 0. Nah, kalau dilihat dari soalnya, ini merupakan tipe soal limit yang perkalian. Karena ini perkalian, walaupun ini penyebut, nanti kan bisa kita uraikan. Nah, kita coba menjawab. Oke. Nah, di sini kan terdapat 3x kuadrat. Nah, 3x kuadrat itu kita uraikan menjadi 3x dikalikan dengan x. Kenapa dibuat seperti itu? Supaya kita dapat menggunakan rumus limit. Ini kan nanti wawasannya akan ke tan 2x per 3x, tan 3x per x. Boleh juga tan 3x per 3x dan tan 2x per x gitu. Terserah aja. Nah, sehingga dapat kita uraikan menjadi limit tan 2x per 3x untuk x mendekati 0 dikalikan dengan limit tan 3x per x untuk x mendekati 0. Nah, ini kan nilainya pasti 2 per 3, lalu ini berapa nilainya? Ya, nilainya adalah 3, sehingga 2 per 3 dikalikan 3 adalah 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai triknya. Karena pada limit fungsi trigonometri untuk menghitung sin dan tan itu kan limit sin x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Kemudian untuk tan, limit tan x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Nah, di situ kita bisa membuat suatu kesimpulan sederhana bahwa kalau ada sin dan tan kita bisa mengabaikannya, sehingga untuk perhitungan seperti ini kita dapat mengalihkan 2x kalikan 3x sama dengan 6x kuadrat. Kemudian untuk penyebutnya masih tetap 3x kuadrat, sehingga jika kita sederhanakan bentuk ini menjadi 2 isinya. Nah, pasti kalian sudah bisa kan untuk seperti ini. Nah, untuk memperoleh suatu trik itu kita memerlukan uji coba dengan cara yang benar terlebih dahulu. Jadi kalau sudah terbiasa, trik itu akan muncul dengan sendirinya. Yuk kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Tentukan nilai limit dari limit sin pangkat 32x per tan pangkat 3,5x untuk x mendekati 0. Nah, kita akan mencoba menjawabnya. Di sini kan bentuknya berpangkat semua. Nah, tapi jangan khawatir, kalau pangkat itu kan maknanya perkalian berulang, sehingga kita bisa menguraikannya ke dalam bentuk perkalian. Sehingga untuk selanjutnya kita bisa menggunakan trik yang seperti pembahasan soal yang pertama. Oke, kita coba jawab. Nah, sin pangkat 3 2x itu kan bisa kita uraikan menjadi sin 2x dikalikan sin 2x dikalikan dengan sin 2x.
Nah, sama halnya untuk tan pangkat 3 setengah X, kita bisa uraikan menjadi tan setengah X dikalikan tan setengah X dikalikan tan setengah X. Nah, setelah itu kita bisa melakukan perhitungan seperti pembahasan soal yang pertama. Kita mengalihkan 2X dikalikan 2X dikalikan 2X untuk pembilang. Nah, untuk penyebut kita kalikan setengah X kali setengah X kali setengah X, sehingga menjadi 8X dipangkatkan 3 dibagi dengan 1/8 X pangkat 3. Sehingga jawabannya kita lanjutkan seperti trik pembahasan soal yang pertama. Sehingga jawabannya 64. Nah, untuk triknya sendiri seperti apa? Nah, di sini kan kita sudah sadar bahwa, kalau kalian sudah sadar bahwa pangkat itu kan merupakan perkalian berulang. Ini nanti kira-kiranya itu kan sin 2x kali sin 2x kali sin 2x, sehingga langsung bisa kita curigai seperti ini. 2x dipangkatkan 3 sama setengah x dipangkatkan 3, karena seperti yang saya jelaskan tadi, untuk sin dan tan, untuk bentuk-bentuk pembahasan soal 1 dan pembahasan soal 2 bisa diabaikan terlebih dahulu, sehingga memudahkan perhitungan menjadi 8x pangkat 3 dibagi dengan 1/8 x pangkat 3. Hasilnya kalau kita sederhanakan adalah 64. Ini harusnya mencoretnya di x pangkat 3 sama di x pangkat 3. Gitu, konfirmasi dari saya. Oke, bisa kan? Semakin gampang kan ya, semakin kesini. Oke, kita beralih ke pembahasan soal yang ketiga. Tentukan nilai limit dari limit sin 7x ditambah tan 3x dikurangi sin 5x dibagi dengan tan 9x dikurangi tan 3x dikurangi sin x untuk x mendekati 0. Nah, bisa diamati bahwa bentuk ini sudah berbeda dengan pembahasan soal yang pertama maupun pembahasan soal yang kedua. Ini berbentuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Yuk kita coba dulu. Nah, di sini karena dia berupa penjumlahan dan pengurangan, maka kita akan mengalihkan pembilang dengan 1/x, penyebut juga dengan 1/x. Kenapa demikian? Nah, kalau kita kita kalikan dengan 1/x dibagi dengan 1/x, kan tidak akan merubah makna soal, karena ini pun juga nilainya 1. Kenapa harus dibagi dengan 1/x? Penyebut juga dibagi dengan 1/x karena kita akan membawanya ke rumus limit yang sudah kita punya di part 2 kemarin ya. Jadi seperti ini, dibagi pembilangnya juga dibagi dengan x, penyebutnya juga dibagi dengan x, sehingga kita akan menguraikan bentuk ini menjadi. Nah, sebelumnya ini saya mau mengingatkan bahwa tanda pernya panjang itu di sini dan limitnya itu di sini. Terkadang ada siswa itu yang menuliskan limitnya di atas di sebelah sini, jadi itu kurang tepat. Nah, maknanya nanti bisa jadi limit yang dihitung hanya pembilang saja, jadi harus pas sejajar dengan sama dengan limit kemudian perpanjangnya ini. Paham ya? Nah, sehingga kita bisa menguraikan seperti ini. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini kan kita bisa menggunakan rumus-rumus limit. Nah, jadi kalau untuk limit sin 7x per x, x mendekati 0, itu hasilnya berapa? 7. Kalau untuk yang limit tan 3x per x dengan x-nya mendekati 0 berapa? 3 kan? Kemudian sin kita hitung terpisah ya. Untuk limit sin 5x per x untuk x mendekati 0 itu berapa hasilnya?
5. Nah, untuk yang penyebut kita juga hitungnya sama. Tan limit tan 9x per x untuk x mendekati 0 tuh berapa? Ya, 9. Terus untuk tan 3x per x berapa hasilnya? Ya, hasilnya 3. Kemudian untuk limit sin x per x untuk x mendekati 0 berapa hasilnya? 1. Nah, diperoleh hasil 1. Kenapa? Kita lakukan begini saja. 7 ditambah 3 berapa? 10 dikurangi 5, 5. Ya kan? Kita simpan dulu bahwa pembilangnya 5. Terus kita hitung di penyebutnya. 9 dikurangi 3, 6 kan? Dikurangi 1, 5. Nah, 5 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 1. Nah, oke, kita bahas triknya. Nah, karena tadi kalau di limit fungsi trigonometri kita kan udah ada rumus sin dan tan. Yang limit sin x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1 dan limit tan x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1, sehingga kita bisa mengabaikan sin dan tannya sehingga memudahkan perhitungan. Nah, seperti ini. Jadi kita menghitung bagian sudut-sudutnya saja sesuai dengan operasi yang ada di sini, penjumlahan, pengurangan, pengurangan. Sehingga 7x kita tambah 3x dikurangi 5x itu sama dengan 5x kan. Terus 9x dikurangi 3x dikurangi x juga hasilnya 5x. Kalau kita sederhanakan hasilnya adalah 1, seperti itu. Jadi kita akan memperoleh suatu trik ketika kita sudah melakukan pengalaman menghitung secara panjang seperti ini dengan metode yang baku. Nah, kalau kalian menerima trik langsung, itu nanti kalian akan bingung ketika sudah ganti soal atau sudah pindah permasalahan. Seperti pembahasan soal 1 dan pembahasan soal 2 itu kan bentuknya perkalian, perpangkatan, kemudian ini adalah penjumlahan. Nanti kan kalian akan menjadi ragu-ragu gitu untuk mencoba melakukan hal yang seperti ini. Oke, saya lanjutkan ke pembahasan soal yang keempat. Nah, tentukan nilai limit dari sin x ditambah tan 2x dibagi dengan 3x dikurangi sin 4x untuk x mendekati 0. Di sini bentuknya juga penjumlahan dan pengurangan. Namun di sini fungsinya tidak trigonometri semua, sudah ada bentuk fungsi aljabarnya di sini. Nah, mari kita coba menjawabnya. Nah, seperti pembahasan soal yang ketiga, kita harusnya akan membagi dengan 1/x untuk pembilang, penyebut juga 1/x. Namun karena kita sudah tahu triknya, ini nggak apa-apa walaupun ada 3x. Kita bisa memakai trik di pembahasan soal yang ketiga. Sehingga kita bisa menjumlahkan x ditambah 2x, hasilnya itu kan berapa? 3x ya. Kemudian ini 3x, kita hitung gelondong gini ya, semuanya 3x dikurangi 4x berapa? Min x kan, sehingga didapatkan hasilnya adalah min 3 gitu. Nah, semakin gampang kan? Oke, lanjut ke pembahasan soal yang kelima. Tentukan nilai limit dari
2x kuadrat ditambah x dibagi dengan sin x untuk x mendekati 0. Nah, di soal yang pembahasan soal 5 ini sudah berbeda dengan soal yang ada di pembahasan 1 sampai dengan 4. Bedanya apa? Di sini terdapat bentuk aljabar, yaitu 2x kuadrat plus x. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya untuk bentuk aljabar ini dapat kita siasati dengan cara menguraikannya. Kenapa diuraikan seperti ini? Karena kan kita akan memakai rumus limit, sehingga kita keluarkan x-nya atau dengan bahasa lain difaktorkan, sehingga x dikalikan 2x ditambah 1 per sin x. Nah, kemudian kita jabarkan menjadi limit x per sin x untuk x mendekati 0 dikalikan dengan limit 2x ditambah 1 untuk x mendekati 0. Nah, untuk yang ini itu kan kita sudah tahu bahwa jawabannya adalah 1. Kemudian untuk yang limit 2x plus 1 untuk x mendekati 0 bisa kita langsung substitusi. Jadi 2 dikalikan 0 ditambah 1. 0 tambah 1, 1. 1 dikalikan 1 sama dengan 1. Nah, triknya untuk soal limit trigonometri yang memuat bentuk aljabar dapat kita uraikan. Jadi triknya itu adalah di bagian aljabarnya harus diuraikan untuk mendukung kita memanipulasi sehingga kita bisa menggunakan rumus limit yang ada. Oke, bisa? Nah, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang ke-6. Nah, tentukan nilai limit dari limit x kuadrat dikurangi 1 dikalikan sin 6x per x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 2x untuk x-nya mendekati 0. Nah, di sini di pembilang maupun penyebut memuat juga bentuk aljabar. Sehingga kita harus menguraikan bentuk-bentuk aljabar yang ada menjadi. Nah, untuk x kuadrat dikurangi 1, kita uraikan menjadi x ditambah 1 dikalikan x dikurangi 1. Nah, untuk yang bagian penyebut, kita faktorkan x-nya keluar sehingga menjadi x dikalikan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Nah, untuk bagian yang penyebut ini belum sederhana karena masih berpangkat 2. Nah, kita bisa menguraikannya kembali menjadi x dikalikan x ditambah 1 dikalikan x ditambah 2. Baru setelah itu kita bisa menyederhanakan bentuk ini. Ini kita sederhanakan sehingga didapatkan limit x dikurangi 1 sin 6x per x dikalikan x tambah 2 untuk x mendekati 0. Nah, di sini kalian harus sudah bisa menduga bahwa nanti sin 6x itu akan kita bagi dengan x. Kemudian x min 1 kita bagi dengan x plus 2. Seperti itu. Nah, sehingga diuraikan seperti ini. Limit sin 6x per x untuk x mendekati 0. Kemudian limit x dikurangi 1 dibagi dengan x ditambah 2 untuk x mendekati 0. Nah, untuk yang ini jawabannya kan 6. Ini kita substitusi 0 dikurangi 1 per 0 ditambah 2 sama dengan 6 dikalikan min setengah, sehingga hasilnya adalah min 3. Nah, triknya, jika kalian sudah ahli, kalian boleh memotong jalan. Artinya ketika sudah melampaui tahap seperti ini, nanti dengan sendirinya kalian akan bisa mempersingkat langkah, yaitu dengan cara 6. Ini kan sudah tahu bahwa sin 6x per x kan 6. Kemudian di sini kita langsung substitusikan, hasilnya kan min setengah. Kemudian kita kalikan saja sehingga didapatkan min 3. Oke, gampang kan? Nah, selanjutnya ke bagian pengayaan.
nilai dari limit T kuadrat dikurangi 5T plus 6 dikalikan sin T dikurangi 2 per T kuadrat dikurangi T dikurangi 2 dikuadratkan. Nah, di sini yang menjadi berbeda untuk T mendekati 2. Nah, jawabannya, untuk bentuk yang seperti ini, karena membuat bentuk aljabar juga, jadi tetap kita uraikan yang T kuadrat min 5T plus 6 menjadi T dikurangi 3 dikalikan T dikurangi 2. Kemudian yang penyebut T kuadrat dikurangi T dikurangi 2 dikuadratkan, kita uraikan menjadi T plus 1 dikalikan T min 2 dikuadratkan. Nah, kemudian disederhanakan. Setelah diuraikan semua, nanti kita sederhanakan seperti ini. Sehingga menjadi limit T dikurangi 3 per T plus 1 per T plus 1 untuk T mendekati 2. Jadi yang bagian aljabar kita sendirikan. Karena untuk yang bagian trigonometri, untuk yang ini, kita ambil bagian yang akan kita manipulasi untuk menuju ke rumus limitnya. Ini kan secara tidak langsung kalian sudah bisa menerka bahwa jawabannya adalah 1. Gitu. Yang ini disubstitusi 2 dikurangi 3 dibagi dengan 2 ditambah 1 dikalikan 2 ditambah 1. Yang ini berapa tadi? 1. Sehingga jawabannya min 1 per 9. Nah, kenapa sih untuk limit sin T dikurangi 2 per T dikurangi 2 untuk T mendekati 2 itu hasilnya 1? Sedangkan kan kita taunya kalau limit sin X per X untuk X-nya mendekati 0 itu baru sama dengan 1. Ini sebenarnya sama, bentuk yang ekuivalen juga. Nah, bisa diperhatikan. Nah, saya misalkan nih ya, T dikurangi 2-nya itu adalah X. Maka bentuk limit yang ini, T min 2-nya itu kan bisa saya ganti dengan X. Sehingga muncul bentuk sin X per X, X-nya mendekati 0. Bingung nggak? Kenapa dari T min 2 bisa menjadi X mendekati 0? Nah, simak betul-betul penjelasan saya berikut ini. Nah, T min 2 tadinya kan X. Kemudian, sehingga T itu kan sama dengan X plus 2. Terus, batasnya tadi kan T mendekati 2. T mendekati 2. Nah, T-nya ini kita ganti dengan X ditambah 2, disubstitusi. Sehingga kan X plus 2 mendekati 2. Sehingga X mendekati 0. Kalau kalian bahasa mudahnya kan dipindah ruas. 2 dikurangi dengan 2 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan, seringkali ketika mengerjakan limit itu terjadi kesalahan konsep bahwa kalian mencoret bagian sudut. Nah, kalau seperti ini tanya ikut siapa? Nah, harusnya tanpa seperti itu, ini satu paket, hasilnya adalah 1. Jangan dicoret bagian sudut-sudutnya saja, itu kurang tepat. Nah, saya sudah menjelaskan dari pembahasan soal 1 sampai 6, kemudian ditambah lagi ada satu pengayaan. Nah, silahkan bagi yang belum paham mengenai menentukan nilai limit fungsi yang memuat sinus dan tangen, bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like video ini, di-share ke temannya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.